ya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak, dalam webinar ini ada beberapa aturan yang akan saya bacakan dan akan kita sama-sama perhatikan gitu ya anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk memastikan kamera dan mikrofon dalam keadaan hidup saat mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab nantinya. Dan diharapkan kita semua dapat berpartisipasi aktif selama webinar berlangsung. Nah, anak-anak, berikut rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Webinar ini akan dimulai dengan doa pembuka, lalu kita juga akan mengetahui nih siapa narasumber kita, lalu masuk ke dalam pemaparan materi webinar kita dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan selanjutnya diakhiri dengan doa tutup, sesi foto dan akan mendengarkan beberapa pengumuman. Nah, baik anak-anak, untuk memulai webinar ini, kita akan mulai dengan doa. Untuk itu kepada Ibu Ian, dipersilakan untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat setiap kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan pekan bahasa kami. Kami telah memulai dengan melakukan dan mengikuti chapel Tuhan, dan saat ini kami akan melanjutkan dengan kegiatan webinar kami. Kami mohon Tuhan yang terus pimpin kami, baik kami sebagai pendengar, buka hati dan pemikiran kami supaya kami benar-benar fokus untuk mendengar, dan begitu juga kepada pembicara Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan hikmah. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan juga yang memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, biar semua acara ini dapat lancar dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Ian. Nah, anak-anak, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, perkenalkan saya Ibu Kesya, saya dari Departemen SD, gitu ya. Saya di sini akan menjadi moderator yang membantu anak-anak dalam webinar pada hari ini. Baik anak-anak, kita akan selanjutnya lebih mengenal nih, kita mau mengenal siapa sih narasumber kita pada hari ini. Oke, anak-anak, nah ya, beliau adalah kepala sekolah di jenjang SMA. Jadi beliau adalah kepala SMA Lentera Harapan Medan, gitu ya. Sebelum menjadi kepala sekolah di Lentera Medan, beliau juga adalah seorang guru di Sekolah Lentera Harapan Tomohon. Tomohon itu suatu daerah di Sulawesi Utara ya, pada tahun 2018 hingga 2021. Jadi beliau menjabat sebagai guru di sana pada tahun 2018 hingga 2021 bulan Juni kemarin ya. Nah, selain sebagai kepala sekolah, beliau juga seorang penulis buku. Nah, berikut adalah buku-buku yang sudah beliau tuliskan. Ada 3 buku yang sudah beliau tulis. Nah, anak-anak bisa baca ya di layar, ada 3 buku. Nah, oke, langsung saja kita sambut kepada narasumber kita, narasumber webinar kita pada pagi hari ini, Bapak Dedi Panggabean. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dedi, apa kabar Pak? Ya. Puji Tuhan sangat baik, Bu. Gimana Ibu Kezia? Gimana kabarnya? Baik juga Pak, kami di sini baik Oke. juga. Oh ya Pak, sebelumnya Bapak udah pernah main-main ke Nias belum nih Pak? Kan kita deket Wah. nih ya, Medan, Nias. Belum pernah, Bu, tapi memang itu keinginan salah satu ya, mau pergi ke sana karena saya Oh, lihat di sana banyak durian gitu ya. betul Kalau sekali Pak. kalau Nanti kalau pantainya benar. juga bagus. Kalau teman-teman cerita yang di sana ya, katanya di sini 100.000 aja udah banyak banget gitu duriannya ya. Padahal kalau di Medan gitu ya, cuman 2 biji yang kecil banget gitu 100.000. Jadi pengen banget ke sana. Ya. Wah, semoga Pak Dedi bisa
kapan-kapan bisa berkunjung ke sini ya Pak. Kami juga rindu untuk bertemu Amin. Bapak. Gitu. Oke Pak, mungkin kita langsung saja ya Pak ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bapak. Untuk itu kepada Pak Dedi dipersilahkan. Terima kasih Bu Kezia. Selamat pagi semuanya siswa-siswa Lentera Harapannya. Syahobu. Ya kalau ada yang bisa jawab, dijawab. Tapi kalau lagi di mute semua juga nggak apa-apa. Di chat juga, chat mereka nggak bisa ya Bu? Oh saya nggak bisa lihat chat, kenapa kira-kira Bu Kezia ya? Boleh nggak? Saya nggak bisa ya, oh karena saya guest ya, jadi nggak bisa. Oke. Iya Pak, jadi di sini fitur reaction-nya saja. Oh iya, iya. Sip, nanti kalau saya berharap ketika nanti Bapak bicara sekitar 1 jam ke depan begitu ya, nanti akan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Jadi kalau bisa saya nggak usah terlalu banyak bicara nanti. Kalian nih akan banyak bertanya, kalian akan banyak memberi pendapat, kita akan banyak sharing gitu ya. Nah kalau ada yang mungkin bermasalah internetnya tidak apa-apa, tidak usah dinyalakan itunya ya, tidak usah dinyalakan kameranya. Ya, tapi nanti minta tolong nyalakan, harapan saya dinyalakan ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan. Ya betul ya, saya di SLH Medan, Ibu Florensi, kepala sekolah di sini ya, pernah di SLH Medan. Nah, sekarang kami gantian gitu ya. Dan saya belum tahu, jangan-jangan nanti kami gantian lagi gitu ya. Saya yang ke Nias, nanti Bu Pulo balik ke sini gitu ya. Kita nggak tahu. Kan banyak hal-hal surprise ya di sekolah kita. Karena kita satu keluarga sama-sama Lentera. Oke ya, jadi saya akan share screen dulu. Bersyukur sekali ketika kita diberikan sebuah kesempatan untuk sama-sama dapat belajar ya tentang apa itu literasi. Oleh karena itu, saya bagikan dulu ya. Apakah slide saya sudah terlihat, Bu? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Sudah dimaksimaisi juga Bu ini di situ. Sudah ya. Oke. Nah, nanti kalau saya, tapi nggak bisa ya di sini ya berkomentar mereka di chat ya. Itu bisa diatur nggak Bu dengan tapi kalau memang lama sih nggak apa-apa juga ya. Soalnya tadi saya sudah siapkan ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan tidak apa-apa juga ya. Oke, nanti kalau suara saya putus-putus tolong disampaikan ya Bu Kezia ya. Jangan sampai nanti saya pikir saya sudah berapi-api gitu semangat, ternyata nggak ada yang bisa mendengar saya gitu ya, cuman layar di depan saya begitu ya. Tapi sejauh ini masih lancar ya Bu Kezia ya? Masih Pak, aman. Oke, thank you. Semoga lancar terus ya. Nanti doakan ya kalian anak-anak. Biasanya Yesus bilang kamu harus seperti anak-anak. Katanya biasanya doa anak-anak itu lebih tulus gitu ya, karena mikirnya langsung gitu ya, Tuhan Bapakku gitu baik-baik ya. Ngomongnya kalau orang dewasa kan biasanya ngomongnya sudah diatur, mikirnya udah kemana, ada yang mikirin jodoh, mikirin uang, mikirin jabatan, mikirin pasangan, mikirin mantan gitu ya, dan lain hal ya kalau orang dewasa. Kalau biasanya kalau anak-anak itu hatinya itu masih fokus begitu sama Tuhan ya. Jadi nanti kalian berdoa supaya semuanya lancar. Oke ya, jadi hari ini diberikan sebuah tema tentang literasi ya. Nah, kalian juga pasti sebenarnya sudah tahu lah tentang literasi ini. Tetapi saya tidak mau kasih pengertiannya ya literasi ini di awal-awal, karena biasanya kan di awal-awal begitu ya, sebelum kita presentasi pasti kita bilang ini adalah gitu. Nah, nanti kalian yang akan menebak sendiri. Setelah saya jelasin, nanti saya akan kasih di belakang pertanyaan-pertanyaan, kalian jawab sendiri kira-kira artinya itu apa. Ya. Nah, oleh karena itu kita masuk ke yang pertama. Nah, ada kutipan yang mengatakan begini ya. Jika kamu tidak suka membaca, kamu belum menemukan buku yang tepat. Ya, harusnya semua orang itu suka membaca. Ya. Karena setiap kita itu adalah pribadi yang memiliki ketertarikan terhadap sesuatu ya. Ada yang suka mungkin main layangan, ada yang suka main kelereng, ada yang suka berenang. Seandainya ada buku tentang berenang, seandainya ada buku tentang layang-layang, seandainya ada buku tentang kelereng, pasti kamu suka membaca itu karena kamu menyukai sesuatu yang sedang dibicarakan.
ya. Jadi kalau bicara soal membaca itu berbicara soal ketertarikan terhadap sesuatu, ya. Kalau ada yang sedang jatuh cinta, pasti dia senang membaca buku-buku yang romantis, ya. Kalau ada yang sedang patah hati, pasti dia senang mendengar lagu galau, ya. Kalau ada seorang yang sedang disakiti, dia akan menyanyi ku menangis gitu ya. Asalkan jangan teriak-teriak lah ya, nyanyinya nggak apa-apa. Di kamar mandi boleh, nggak ada yang dengar ya. Kalau ada yang baru apa kira-kira ya, yang baru baru dapat jackpot gitu ya, dapat uang yang banyak. Nah, dia akan senang, dia akan menyanyi lagu-lagu yang ceria. Nah, sama halnya dengan membaca. Kalau kamu tidak suka membaca, berarti kamu belum menemukan buku yang tepat. Artinya kita harus cari sebenarnya yang kita suka dan kita baca itu. Ya, kalau biasanya guru-guru ya, biasanya guru-guru di SLH itu mereka suka tuh baca buku-buku filsafat, baca-baca buku rohani. Kenapa? Karena mereka waktu di kuliah itu udah diajarin nih tentang pendidikan Kristen itu bagaimana, menangani murid bagaimana. Makanya kan guru-guru Lentera baik-baik ya sama siswa-siswanya ya. Nggak datang belajar diteleponin, nggak kerjakan tugas dicariin, bahkan datang ke rumahnya. Nah, itu karena juga diajari dari buku-buku yang mereka baca. Oh, bukunya bilang begini, oh dipraktekin gitu. Nah, maka kalau kamu pun nanti ada sesuatu hal yang kamu tidak mengerti, maka cari buku. Jangan-jangan buku itu bisa memberikan kamu inspirasi dan jawaban terhadap apa yang sedang kamu pertanyakan. Ya. Nah, oleh karena itu, setelah kamu tahu apa yang kamu suka, pasti kamu tahu lah ya. Di sini pasti ada yang suka masak, berarti nanti baca buku-buku sekitar masak. Saya suka masak, tapi saya nggak suka baca buku masak ya. Saya cuma nonton video di YouTube cara masak ini, cara masak itu. Akhirnya nanti di kos saya praktekin ya masak ini, masak itu gitu ya. Nah, kalau baca bukunya saya nggak suka. Ya karena sekarang sebenarnya sudah banyak ya cara cara menambah pengetahuan, bukan cuma buku yang dibawa berat-berat itu, tapi kita bisa pakai buku digital di HP itu bisa banyak sekali yang kita boleh buka. Ya, oleh karena itu cari apa yang kamu suka dan belajar untuk membacanya. Jangan sampai kita cuma jadi generasi yang rebahan, sukanya tidur-tidur aja, sukanya cuma nonton drama Korea, ya walaupun mungkin drama Koreanya menarik begitu ya, lihat Han Ji Pyong, lihat Nam Dosan, lihat siapa lagi itu BTS, lihat apa lagi itu namanya ya, banyak lah pokoknya, jangan cuma lihat itu ya, mereka sih senang kamu lihatin ya, kamunya nanti yang cuman ya nggak ada yang liatin kamu gitu ya. Jadi belajar untuk menyenangkan diri dan bermanfaat, yaitu dengan membaca buku yang kamu suka. Oke, next. Oleh karena itu, nak, literasi itu saya lihat ya waktu dikirim, apa sih harapannya SLHNIS nanti ketika mengikuti ini? Oh, kami tahu apa definisinya, kami tahu jenis-jenisnya. Ya udah deh, supaya tahu, saya kasih tahu aja ini. Cuman saya nggak akan jelasin ini ya. Karena ini sebenarnya bukan yang paling penting sebenarnya ya, tapi saya kasih tahu aja biar kalian pernah mendengar gitu. Nanti kalau ada kan yang tanya pernah dengar ini, oh pernah waktu itu diajarkan Pak Dedi gitu. Nah, yang pertama itu disebut sebagai literasi finansial. Berarti Pak, literasi itu bukan hanya sekedar baca buku begitu aja kan? Bukan, tapi itu berbicara soal memahami sesuatu hal. Tanya-tanya ya, tapi ternyata nggak bisa ya. Nah, kalau literasi finansial berarti kamu memahami tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, kalau kamu lihat kan sekarang banyak sekali tentang apa sih namanya itu, tentang investasi bodong, pinjaman online, saham, reksadana, forex, robot, dan sejenisnya. Nah, kalau saya juga ada ikut ya yang beberapa tentang begitu ya, yang pasti bukan pinjaman online ya. Sampai sekarang puji Tuhan saya belum meminjam ya, dan saya harap kalian tidak ada yang meminjam online ya, Nak. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu tentang literasi finansial ini supaya kita tidak dibodoh-bodohin oleh orang lain tentang finansial. Jangan kita punya uang 100.000, 100.000-nya kita gunakan untuk membeli durian semuanya, akhirnya besok kita nggak punya jajan lagi, gitu ya. Kira-kira begitulah literasi finansial ini, supaya kita dapat mengelola keuangan. Selanjutnya, nah literasi baca dan tulis, ya banyak orang yang mau menjadi penulis ya. Aduh gimana sih caranya? Banyak yang chat saya ya di DM di Instagram lah, di WA, di Facebook. Tolong ajarin dong bagaimana cara menulis
bagaimana supaya baca nggak? Nggak suka. Loh, apa yang mau kamu tulis kalau kamu nggak pernah baca? Ya, sama halnya. Kamu sekarang lagi lapar ya? Iya, lapar banget aku katanya. Kamu ada makanan? Oh, nggak ada makanan. Terus apa yang mau kamu makan kalau kamu lagi lapar? Ya sama halnya begitu. Nah, kalau kita mau menjadi penulis, mau menulis sesuatu, artinya kamu harus memasukkan juga sesuatu ke pikiran, ya, supaya itu tertuang kepada tulisan itu. Ya, selanjutnya ada namanya literasi numerasi ya. Jadi kalian tahu ya, ada namanya AKM ya yang dia dilakukan oleh pemerintah. Kalau dulu kan ada namanya ujian nasional. Ujian nasional ini bikin orang ada yang bunuh diri lah, bikin orang adalah ya, apa namanya yang stres begitu ya. Nah, akhirnya pemerintah tidak lagi membuat ujian nasional ya, digantilah dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimum ya, yang atau ANBK juga pernah pasti kalian dengar kelas 11 pasti tahu dan kelas 8 ANBK sudah kalian lalui. Nah, di sana nanti ada namanya numerasi ya, berhitungnya pun bukan hafal-hafal yang diajarkan guru itu yang di papan tulis contoh kosinus, tangen, bukan begitu-begitu ya, tapi nanti lebih bernalar kritis dan banyak hal. Ya, itu namanya literasi numerasi. Selanjutnya nah, literasi budaya. Nah, artinya kita itu kan di Indonesia itu banyak sekali kekayaan budaya, suku-sukunya itu beragam ya, bahasanya itu beragam ya. Saya kalau dengar orang Nias pakai bahasa Nias, saya nggak ngerti dia ngomong apa, bahkan lebih sulit kayaknya dari bahasa Jerman gitu ya, walaupun saya nggak pernah dengar. Tapi kan saya punya banyak banyak teman ya orang Nias, jadi saya tahu-tahu sedikit lah, pernah dengar-dengar lah ya. Saya cuma tahu Homas Hidekeme, saya tahu Iza Iterenada Matuaji Siga Siga, apa lagi ya, saya tahu lagunya. Yesurajoa aduhu Saina sai hore gufefu Yaya jondere Gaya ita Balala Saiku kenama. Nah, contoh-contoh begitu ya. Saya cuma tahu begitu, saya nggak tahu yang lain gitu ya. Nah, kita itu kaya akan budaya ya, sehingga itulah yang harus kita pelajari. Oke. Nah, selanjutnya literasi sains ya, seperti yang kita pelajari ya di kelas-kelas kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya ya, kalian tahu itu. Ini hanya jenis-jenisnya aja. Saya nggak akan jelaskan ini semua. Dan literasi digital saat ini ya, teknologi itu sangat canggih dan kita harus belajar. Nah, jadi inilah jenis-jenis literasi. Kamu boleh belajar sendiri nanti, search di internet, nonton di YouTube, itu semua ada. Oke? Nah, oke. Selanjutnya, kita perlu bertanya, sebenarnya, apa sih yang paling sulit dalam hidup ini? Nah, seandainya kamu bisa buka kamera, saya akan tanya ini sebenarnya, yang paling sulit dalam hidup. Tapi walaupun saya nggak bisa tanya, kamu pikir-pikir dulu deh, apa sih yang paling sulit dalam hidup? Atau seandainya kamu bisa melakukan sesuatu saat ini, apa aja itu? Apa sih yang mau kamu lakukan? Ya, apa sih yang mau kamu lakukan? Nah, banyak orang bilang aku mau melihat masa lalu, aku mau melihat bagaimana mesin waktu itu ke masa lalu, begitu ya. Tapi mungkin aja itu bisa kita lakukan karena mungkin ada buku-buku sejarah yang mencatat, akhirnya kita tahu masa lalu ya. Tapi hal yang paling sulit dilakukan sebenarnya ialah mengetahui masa depan. Ya kita nggak tahu, bisa aja besok Pak Deddy sudah meninggal. Ya padahal di sini baru cerita-cerita, baru sharing. Ternyata besok Pak Deddy nggak ada lagi. Ya bisa aja, kita nggak tahu masa depan itu. Itulah yang paling sulit. Jadi apa hubungannya Pak? Bapak tadi bicara tentang membaca, menulis, tapi tiba-tiba ngomongin tentang masa depan. Apa hubungannya itu? Nih, oleh karena itu kita bisa belajar lewat kisah orang lain. Ya, lewat kisah orang lain. Contoh, Bapak Ibu guru pasti lebih tua ya dari kamu. Nggak ada ya yang lebih tua sekarang siswa ini dari guru ya. Nggak ada ya. Nah, guru-guru itu pernah jadi siswa. Pasti tahu perasaannya bagaimana jadi siswa. Maka kita bisa belajar lewat kisah guru-guru kita. Tetapi banyak orang-orang di luar sana yang hebat, yang menginspirasi, yang menuliskan itu dalam buku. Sehingga kita bisa belajar lewat hidup mereka. Kalau mereka punya kesalahan, kita tidak ulangi kesalahan mereka.
Kalau mereka punya hal yang baik, kita kerjakan hal yang sama. Dengan membaca kita akan tahu, oh iya ya, dia dulu begini. Aku coba praktekkan. Nah, saya waktu tulis buku itu, bagaimana pengalaman saya waktu mengajar anak-anak dulu yang bandel banget ya. Sampai akhirnya waktu buku itu diterbitkan, banyak nih guru-guru yang akhirnya chat ke Bapak. Terima kasih ya Pak Dedi, dengan bukunya saya jadi begini, saya semakin pemaham. Wah, itu bersyukur sekali. Berarti ada orang yang belajar dari kisah hidup kita. Maka bagaimana sekarang kamu? Kamu mau belajar nggak dari kisah hidup orang lain? Ya, apakah kamu mau belajar dari hanya hidupmu sendiri yang pada dasarnya kamu pun mungkin belum tahu ya hidupmu seperti apa. Kamu masih sering bingung-bingung dengan masa depanmu, dengan masa sekarang aja udah bingung, apalagi masa depan gitu ya. Nah, belajarlah dari kisah hidup orang lain juga. Walaupun memang nggak semua bisa dipraktekkan, tapi pasti akan ada yang bisa kita pelajari. Ya, sehingga kita bisa merencanakan. Nah, kalau kamu mungkin ada yang mau berencana nanti setelah lulus SMA, aku mau dapat beasiswa. Sekarang banyak beasiswa ya ke luar negeri ya, bahkan S1 ya, udah banyak. Dulu kan S2 yang banyak ya. Sekarang untuk S1, untuk lulusan SMA pun sudah bisa ke luar negeri dapat beasiswa. Nah, kamu harus mikir, nggak boleh cuma mimpi di tempat tidur aja. Aku mau kuliah di Australia, aku mau dapat beasiswa AAS, LPDP, Chevening, dan lain sebagainya. Kamu nanti aku tahu Tuhan pasti akan menolongku, Tuhan pasti akan meluluskanku. Nah, kalau kamu nggak siapkan apa yang kamu butuhkan ke sana, nggak akan ada itu ya. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan. Sehingga ketika kita lihat hidup orang yang gagal, nah, oh berarti nanti aku harus rencananya begini. Nggak boleh kayak dia. Soalnya waktu dia begini, dia gagal. Ada yang berhasil, oh iya ya, dia berhasil begini, aku coba. Nah, oleh karena itu nak, dengan membaca buku, dengan belajar dari kisah hidup orang, itu akan menolong kita untuk merencanakan masa depan. Ya. Selanjutnya. Nah, ada sebuah penelitian atau survei atau apalah namanya ini ya, yang dikerjakan oleh badan internasional ya, namanya PISA ya. Apa sih ini PISA, Pak? Nah, kita mau dengarkan sama-sama ya. Oke. Apakah suaranya kedengaran Ibu Kezia? Oke, sudah ya, kita dengar ya. Hai sahabat ikut, kalian pernah mendengar PISA? Bukan. Ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia yang terkenal itu ya. PISA yang satu ini adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Sejak dimulai pada tahun 2000, program ini telah melibatkan pakar-pakar yang berasal lebih dari 80 negara. Mereka berpartisipasi menyumbangkan ide terbaik dalam menciptakan sebuah sistem penilaian yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Sistem penilaian ini mencoba menjawab seberapa baik kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian meliputi kemampuan sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata secara kritis dan inovatif. Penilaian dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih berdasarkan metode sampling yang sahih. Peserta ujian adalah siswa usia 15 tahun yang duduk di sekolah sampel yang dipilih secara acak. Walau hasil PISA diumumkan setiap 3 tahun, tetapi hal tersebut bukan tentang ranking atau perbandingan skor semata. Jauh lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan hasil penilaian. Halo Pak Dedi. Sebentar ya anak-anak. Sepertinya Pak Dedi ada gangguan teknis.
Halo, Halo Pak. terkeluar ya Bu ya? Iya Pak. Bahwa Ingat oke, apa Pak? saya share lagi ya. Oke sip Pak. Internet tadi bermasalah. Ini sudah kelihatan Bu? Sudah Pak. Ya. Iya, kadang-kadang kalau lagi online begini kendalanya itu ya, Nak. Jadi tidak apa-apa, itu bagian dari seni di online ini ya, tidak apa-apa ya. Oke, ya. Jadi intinya sebenarnya tadi sudah hampir selesai sih videonya ya. Jadi saya tidak usah putar lagi. Nah, PISA itu adalah bagian dari sebuah assessment ya. Assessment itu untuk menguji ya, untuk melihat apakah kualitas dari sebuah negara ya, bukan perorangan ya, Nak. Jadi nanti contoh ada yang datang ke SLH Nias survei ya, itu nanti dipilih secara acak ya, bukan karena Nias bagus atau bukan karena Nias nggak bagus, bukan begitu ya. Nanti dipilih secara acak, sudah ada panitianya yang menentukan, nanti ada ujiannya, akhirnya dikumpulkanlah semua seluruh Indonesia dan akhirnya dijadikanlah itu sebagai sebuah kesimpulan, oh ternyata di Indonesia itu anak-anaknya masih kurang dalam hal membaca, masih kurang dalam hal menulis, masih kurang dalam hal berhitung. Nah, ini kita mau lihat hasil dari yang sudah dikumpulkan pada tahun 2018. Jadi Nak, ini dilakukan sekali 3 tahun ya Nak. Jadi kalau dilakukan di 2018 berarti nanti dilakukan di 2021 ini. Ya berarti waktu itu dilakukan di 2015. Nah coba lihat, Indonesia itu sangat jauh Nak di bawah rata-rata ya. Rata-ratanya itu 470-an ya, 480 lah ya, 480. Sedangkan lihat negara-negara lain, Thailand ya, kalau yang biru berarti membaca. Thailand skornya membaca hampir 395 dan lain sebagainya ya. Kamu lihat negara-negaranya. Coba lihat Indonesia. Indonesia ini 370 dalam hal membaca, Nak. Dalam hal matematika juga segitu ya. Jadi kita agak tertinggal nih di bawah negara-negara yang lain. Padahal kita negara yang sangat besar dan negara yang kaya, tapi kita tertinggal dalam hal itu. Nah, kalau kita lihat perbandingannya dari tahun 2012, 2015, 2018, lihat ya, yang biru itu artinya membaca, yang merah artinya matematika atau numerasi, yang kuning artinya yang sains ya. Nah, ini adalah skor kita, Nak. Nilai kita seluruh Indonesia yang dirampungkan ya, walaupun mungkin waktu itu kamu nggak ikut ujian. Nah, ini nggak boleh dibilang seluruh Indonesia dong, Pak. Kan saya waktu itu nggak ikut ujiannya. Buktinya nggak ada datang kok ke Nias. Jadi bukan begitu, Nak ya. Jadi diambil rata-ratanya dari seluruh Indonesia, ya. Nah, jadi itu ratusan ribu yang ikut ya, siswa ratusan ribu. Nah, maka lihat Nak, kita dari tahun 2012 dalam hal membaca, kita di awal 2015 dia masih meningkat ya, tapi 2018 dia menurun sangat tajam ya, dari 300 hampir 90 sampai ke 371. Sains juga begitu, numerasi juga begitu. Artinya apa, Nak? Kita sekarang Indonesia sedang darurat membaca ya. Kalau harusnya darurat, ayo baca, itu kan artinya. Oleh karena itu, mulai belajar sekarang untuk memaksa diri. Ayo membaca apa yang kusuka, kubaca gitu. Harus itu dulu yang pertama. Ya, ketika kita baca kita tahu lebih banyak hal. Tadi ya, kita bisa merencanakan sesuatu hal, kita bisa belajar dari hidup orang lain, kita bisa melakukan ini dan itu, kita bisa menginspirasi hidup orang dan lain-lain ya. Jadi Indonesia wah keadaannya sekarang lagi kritis ya. Kalau kita lihat negara-negara lain 600-an begitu ya. Cina sekarang paling tinggi seluruh dunia dalam hal membaca. Itu terlihat dari Cina sekarang yang semakin maju, Nak. Ya. Kalau kita pergi ke ini, kalau kita pergi ke Amerika, nggak akan ada orang atau 1 dari 1.000 orang nggak bisa bahasa Cina. Tapi kalau kita pergi ke Cina, hampir 10 dari 100 orang udah bisa bahasa Inggris. Ya, artinya padahal bahasa Cina adalah bahasa paling sulit salah satu di dunia ya, Nak. Tapi mereka mau belajar, mau membaca, ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya meningkatkan kompetensi di Indonesia ini, yaitu dengan kita
lebih rajin membaca. Ya, kamu akan tahu sendiri nikmatnya nanti bagaimana nak. Dan saya sudah rasakan sendiri. Ketika saya membaca, oh akhirnya saya punya inspirasi. Saya tulis akhirnya saya tulis. Saya dapat pengetahuan dalam membaca. Akhirnya saya bawa seminar untuk guru-guru, contoh ya. Kalau kita tidak pernah memasukkan yang baik ke pikiran kita, maka kita akan bingung mau mengeluarkan apa. Ya kita ya isinya yang kosong, ya nggak mungkin ada yang keluar ya. Palingan nanti yang keluar itu ya kata-kata kotor, kata-kata memaki, kata-kata membuli, dan lain sebagainya. Karena kita tidak memasukkan yang baik dalam pikiran kita. Ya, oleh karena itu, ini nak, kita perlu menjawab sebenarnya apa yang kamu persiapkan untuk masa depanmu. Ya, apa sih yang kamu persiapkan untuk masa depanmu? Ya, oh iya Pak, cita-citaku mau jadi dokter. Iya. Cita-citaku mau jadi polisi. Iya. Cita-citaku ingin jadi presiden. Iya. Cita-citamu mau jadi ini, guru. Iya. Apa yang kamu persiapkan untuk cita-citamu itu? Kita tanya ya. Apalagi ke SMA ya nak. Kelas 12 ntar lagi lulus. Pak, iya Pak, aku mau kerja, aku mau kuliah. Ya, saya bilang ke kelas 12, ya, nak, kamu jangan pernah putus semangat, jangan pernah putus asa, walaupun orang tua kita sangat terbatas, miskin, aduh, aku kan orang miskin, aku juga nggak terlalu pintar banget, jangan putus asa. Cari sampai kemana-mana beasiswa, kuliah kamu nak, ya, pergi mencari apa yang paling berarti, pergi merantau supaya kamu tahu bagaimana hidup itu, ya. Saya mendorong kalian bagi yang mau kuliah, ayo kuliah. Bagi yang mau bekerja, berarti bekerja sesuai dengan panggilanmu. Apa yang kamu sukai, jangan bekerja dengan terpaksa. Ya, yang SMA, pikirkan ini nak. Oh, bentar lagi aku lulus. Ya, kamu tinggal beberapa bulan lagi ya yang kelas 12. Yang kelas 11, 10 juga boleh pikirkan. Ya, apa sebenarnya akan kupersiapkan untuk masa depanku. Ya, jangan sampai hidup kita ini cuman ya lewat begitu aja. Ya, sama seperti yang SMP juga harus tanya, nanti kalau aku lulus SMP aku kemana ya? Apakah masih tetap ke SMA atau ke SMA lain atau apa sebenarnya? Ya, jangan ikut-ikutan dalam hidup, harus punya prinsip. Ya, nah oleh karena itu kamu harus mempertanyakan ini terus. Oh berarti aku mau kuliah begini, aku harus mempersiapkan ini ya. Kamu cari di internet. Oh cara untuk dapat beasiswa ini, caranya begini. Oh berarti yang harus kupersiapkan begini. Cara untuk dapat bekerja di sini, maka saya persiapkan di sini. Ya, nah tahun 2014 saya kan dari SMA, dengar ya, saya SMK dulu jurusan teknik otomotif yang harusnya kerjanya ngerjain mobil ya, kerjanya ngerjain mobil. Tiba-tiba waktu itu di tahun 2014 itu saya diterima ya untuk bekerja di Astra ya, di Toyota ya, bikin-bikin mobil di Medan sini, Jalan Sisingamangaraja. Itu uangnya banyak. Nah, ya, uangnya banyak. Ya akhirnya pada saat wawancara, akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin nggak tahu lah ya, itu mungkin Tuhan gerakkan hati saya. Akhirnya saya bilang saya nggak mau lagi bekerja di sini. Ya, saya sudah pernah memang praktek di situ 8 bulan begitu ya. Akhirnya saya bilang saya nggak mau lagi bekerja di sini. Nah, terus pewawancaranya bingung, hah? Kok bisa kamu nggak mau bekerja di sini? Padahal orang-orang semua mau bekerja di sini gitu ya. Saya waktu itu pikiran saya mau kuliah, tapi saya nggak tahu mau kuliah di mana. Ya, bayangkan ya, saya jurusan teknik otomotif, harusnya ngerjain mobil-mobil, tapi tiba-tiba saya bilang saya mau kuliah. Terus akhirnya singkat cerita, saya kuliahlah di UPH. Ya, di UPH ada beasiswa di sana. Jurusan ekonomi, wah beda banget ya. Dari tadi otomotif, tiba-tiba jurusan ekonomi. Ya, setelah jurusan ekonomi 4 tahun dengan bergumul, dengan sangat susah, akhirnya luluslah. Akhirnya saya akan menjadi guru ekonomi gitu ya. Tiba-tiba pada saat saya mengajar, saya jadi guru agama. Wah, nggak nyambung ya. Yang pertama, otomotif, jadi guru ekonomi, jadi jurusan ekonomi, terus setelah itu jadi guru agama. Nggak ada ngajar ekonomi 1 menit pun, ya. 1 detik pun nggak ada selama 3 tahun ya. Tapi saya sangat sadar bahwa Tuhan itu menempatkan beban dalam hati saya nak, untuk saya mengerjakannya. Jadi ketika kamu sekarang lagi berpikir apa yang akan terjadi, Tuhan apa sih yang Tuhan mau
Walaupun kamu baca mungkin banyak banget buku, kamu tertarik mau jadi desainer, kamu tertarik jadi YouTuber, kamu tertarik jadi selebgram, kamu tertarik jadi TikToker gitu ya. Tapi kamu harus tanya juga, Tuhan apa sih yang Tuhan mau? Ya. Jadi kamu harus pikirkan ini. Nah, ada yang namanya masa industri ya. Masa industri itu artinya perkembangan zaman dari zaman ke zaman, perkembangan zaman dari batu tua menuju ke modern, dari modern ke postmodern, kepada yang lain-lain. Nah, ada yang namanya masyarakat 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 yang akan terjadi. Dan sudah mulai saat ini. Nah, pada zaman dahulu ya masyarakat itu lebih suka berburu ya. Memang itulah yang dilakukan, belum ada pasar, belum ada apa-apa ya. Mereka berburu, mereka buat senjata dari batu, dari kayu begitu ya. Akhirnya mereka memanah juga atau mengambil berburu rusa gitu ya. Itulah yang menjadi makanan mereka saat itu. Mereka tinggal di hutan dan lain-lain. Itulah yang namanya masyarakat 1.0 pada zaman itu ya. Nah, waktu itu berjalan terus berjalan begitu ya. Mulailah ada perkembangan zaman ya. Perkembangan zamannya juga bukan yang langsung ada pesawat, bukan itu ya nak. Tetapi perkembangan zamannya itu di mana orang-orang sudah mulai bertani, berkebun, begitu ya. Kalau dulu kan mereka cuma makan yang dari hutan begitu ya. Sekarang mereka sudah tahu bertani, sudah tahu berkebun, sudah tahu bikin cangkul. Itulah yang disebut sebagai masyarakat 2.0. Ya, dan yang ketiga adalah ketika orang sudah tahu ya bagaimana menanam, bagaimana memanen, bagaimana semuanya, mulailah mereka berpikir, gimana ya caranya supaya memanen ini dilakukan dengan cepat. Bagaimana ya caranya supaya yang kuhasilkan ini hasilnya nanti jadi laku, aku punya uang. Udah mulailah mereka di sana ya, sudah mulai berpikir sampai ke sana nak. Bagaimana caranya supaya lebih efektif, supaya banyak untung. Nah, itu terjadi di akhir dari abad ke-18. Abad ke-18 itu artinya apa, Pak? Ya, berarti tahun 1700-an. 1798 begitu ya, 1799. Nah, di situ orang-orang sudah mesin, tentang industri, tentang semuanya ya. Disitulah nanti mesin-mesin itu banyak ditemukan. Itulah industri atau masyarakat 3.0. Akhirnya berkembang zaman lagi, orang-orang sudah mulai jago dalam hal teknologi, maka disebutlah namanya masyarakat 4.0. Inilah yang saat ini sedang kita alami, ya. Walaupun sebenarnya banyak orang bilang 5.0 sekarang, tapi sebenarnya belum banget ya, masih 4.0. Karena apa? Karena dikatakan ya end of abad ke-20 ya, artinya tahun 1990 berapa gitu ya. Nah, di mana informasi itu gampang sekali didapatkan. Nah, lewat telepon saya ingat dulu ya, waktu abang saya punya calon istri ya, kami sama orang tua harus ngantri di wartel namanya dulu. Wartel ini tempat untuk menelepon ya dari kampung saya. Kampung saya namanya Garoga. Kayaknya kamu nggak pernah dengar ya. Itu jauh ya, 10 jam, 12 jam dari Medan ya. Nanti saya menyarankan kamu tidak usah ke sana, nanti kamu mabuk ya. Oke. Di sana kami itu dulu belum ada yang namanya telepon handphone begitu ya. Jadi kalau mau teleponan sama kakak saya, dulu saya harus ngantri gitu ya di wartel itu, terus nunggu nanti ada jamnya, jam berapa harus ditelepon. Tapi perlahan-lahan semua menjadi lebih mudah. Muncullah dulu handphone yang besar itu ya. Yang besar dia berat ya, kita pakai lah itu dulu, teriak-teriak orang, ye Garuga udah masuk jaringan, Garuga udah masuk sinyal gitu ya. Waktu saya ingat banget itu yang disebut sebagai masyarakat 4.0 sampai awal-awal tahun 2000-an lah ya. Di situ kita semua sudah mulai ada mesin, ada komputer, walaupun komputernya mungkin yang masih tebal-tebal itu, yang besar-besar itu ya, tapi sudah mulai nih mengenal yang namanya sistem informasi. Dan yang saat ini yang sudah disampaikan oleh orang-orang Jepang disebut sebagai masyarakat 5.0. 5.0 ini artinya apa, nak? Akan banyak nanti teknologi-teknologi yang justru akan mengalahkan ya
kecanggihan, kecepatan manusia, ya. Akan ada namanya kereta cepat banget, yang cepat banget ya. Kalau dari Jakarta ke Bandung yang harusnya bisa 3 jam begitu ya, nanti ini 8 menit. Ya, itulah yang diprediksi. Ada yang namanya loop, nanti kamu boleh ditonton di YouTube ya, LOOP, itu ya, yang sedang ini sekarang yang sedang digalak-galakkan ya, akan ada kereta cepat hampir sama dengan pesawat. Jadi dia berbentuk kapsul ya, dia melingkar begitu ya di dalam pipa, dia cepet banget gitu jalan. Itulah yang akan terjadi. Sehingga nanti di masyarakat 5.0 ini orang-orang akan bergantung kepada teknologi. Ya, tapi pertanyaannya, bagaimana mereka tahu ya kalau orang-orang akan bergantung ke teknologi? Bagaimana ya mereka tahu bahwa masyarakat yang akan datang ke depan ini akan sangat membutuhkan teknologi? Mereka meneliti, menulis, dan membaca. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak meneliti, kita nggak tahu, kita nggak pernah baca, kita nggak pernah mengikuti pembelajaran tentang apa yang sedang kita ingin tahu. Ya, coba pikir-pikir, yang paling sulit dalam hidup ialah melihat masa depan. Terus bagaimana dong? Yaitu merencanakan sesuatu. Ya, urusan rencana itu nanti berhasil atau enggak, yang pasti kita sudah berencana. Berjalan pelan-pelan. Nggak bisa jalan pelan-pelan, berjalan merangkak. Ya, atau merangkak ya, bukan berjalan, namanya merangkak, jangan berjalan ya. Nggak bisa berlari, berjalan, nggak bisa berjalan, merangkak. Artinya kita harus bergerak terus. Ya, belajar hal-hal yang lain. Ya, itulah sebenarnya yang akan terjadi di abad 21 ini yang sudah semakin canggih. Dan di sini akan terjadi namanya dehumanisasi. Dehumanisasi itu apa, Pak? Artinya manusia itu seakan-akan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sangat perlu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita dulu kita pergi ke mall ya, terus kita keluar dari mall di parkiran itu kan kita harus bayar uang parkir gitu ya. Nah, sekarang itu nggak begitu lagi, tinggal tekan tombolnya atau tinggal kita sentuhkan, kita scan HP, udah nggak ada penjaga di situ. Artinya apa, lowongan pekerjaan sudah berkurang. Ya, apalagi nggak akan ada lagi nanti karyawan-karyawan seperti yang contoh di teller bank begitu, selamat pagi, kan robot bisa lakukan. Ya, orang Arab sudah ada robot namanya Sofia. Sofia ini dikasih nama ya karena dia bisa pinter ya, dia bisa bicara dan lain-lain. Nah, maka bagaimana cara kita untuk dapat hidup berdampingan, hidup sama-sama nih dengan keadaan yang seperti ini? Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan kamu memperlengkapi diri dengan membaca. Tiba-tiba nanti muncul sesuatu perubahan di Nias, terus kamu kaget, kok ada begini? Ya karena mungkin belum dibaca, mungkin karena belum didengar. Berarti harus cari tahu yang lainnya. Ya, jangan kaget-kaget tiba-tiba udah ada begini ya gitu. Harus tahu, harus bisa memprediksi. Ya, itulah masyarakat 5.0. Nah, oleh karena itu, dengan melihat semua kecanggihan teknologi masa depan yang sangat ribet, kompleks, tetapi sangat memudahkan manusia, maka kita harus melatih diri dari sekarang. Melatih diri dari sekarang. Kita nggak akan bisa, kita nggak akan bisa bertahan terus-menerus jikalau kita tidak melatih dari sekarang. Guru-guru pun begitu ya. Kalau gurunya nggak belajar, pasti nanti dia akan bingung. Karena siswa kan setiap hari berubah ya, berubah perilakunya. Makanya Bapak Ibu guru sering kan ikut pelatihan, ikut namanya professional development. Banyak-banyaklah ikut belajar karena semua itu berubah. Kalau dulu kan siswa itu sangat takut sama gurunya. Lihat dari jauh aja udah lari, ya. Kalau biasanya guru di depan teras rumah kita sudah sembunyi nggak mau keluar. Kalau sekarang gurunya lewat, halo Pak, gitu ya, halo Bu, gitu ya, kayak teman begitu ya. Artinya apa? Guru juga harus belajar untuk melihat keadaan siswanya. Artinya kita semua harus belajar, ya. Guru belajar, siswa juga belajar dan mulai melatih diri. Kalau zaman dulu kan siswa ya cuman ke ladang, kalau enggak belajar. Kalau sekarang siswanya belajar di sekolah, main game di rumah. Ya, dan guru harus belajar memahami itu semua. Artinya semua hal berubah
dan kita harus belajar. Kalau siswa, kalau kalian nak menghabiskan waktu hanya untuk HP-mu terus, Instagraman terus begitu ya, sampai nggak TikTokan terus gitu ya, pakai gerakan-gerakan yang nggak jelas gitu contoh ya. Nah, untuk apa yang kamu persiapkan untuk masa depanmu begitu nak? Kan kamu nggak bisa kan selamanya cuma joget-joget gitu ya. Mungkin anggaplah kamu viral saat ini ya karena jogetanmu ya, atau kamu mungkin bikin gerakan-gerakan yang lucu, kamu viral saat ini, kamu viral sebulan. Terus sisa hidupmu mau ngapain? Kan kamu nggak bisa viral tiap hari gitu ya. Kecuali kamu ada membuat hal yang aneh setiap hari gitu ya, jadi viral gitu ya. Viral ditemukan seorang siswa SL Hanias contoh ya, melakukan adegan yang lucu begitu setiap hari. Nah, bolehlah. Ini kan nggak bisa kan kita viral setiap hari. Artinya kita harus mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri itu dengan cara belajar, membaca, mendengar, dan lihat kisah hidup orang lain. Ya, jangan cuman di rumah terus tuh. Aku kan di kampung, kami juga setiap hari pakai bahasa Nias. Nah, sekarang mulai belajar. Jadi temannya juga kalau temannya lagi belajar jangan bilang, "Ih, sok-sok kali sih ini pakai bahasa Indonesia, jangan gitu deh ya." Pernah punya murid di Tomohon ya. Jadi di Manado itu dulu saya guru ya. Tomohon itu di Sulawesi Utara dekat Manado. Nah, murid saya ini lulus di UPH jurusan pariwisata. Ya, dia itu cantik, tinggi, pinter, tapi dia susah banget bahasa Indonesia. Ya akhirnya diwawancara lah sama tim UPH. "Halo, selamat pagi." Anggaplah namanya Mawar. "Selamat pagi Mawar." Ya, "Apakah Mawar benar-benar akan kuliah di UPH jurusan pariwisata?" gitu ya. Terus dia nggak tahu mau jawab apa kan? Dia nggak tahu mau jawab apa karena dia udah grogi, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Terus dia mau bilang, "Oh iya benar mau bilang begitu." Akhirnya dia nggak tahu mau jawab apa, diam-diam terus akhirnya dia nggak jadi kuliah di sana. Iya ya, bagaimana coba orang mewawancarai seseorang yang diam. Akhirnya belajar dari sekarang. Belajar juga bahasa Inggris, ya. Lancar bahasa Indonesia, sekarang bahasa Inggris. Karena dunia kita ini sangat luas. Sekarang kalau kita nggak bisa bahasa Inggris akan kesusahan untuk mencari informasi. Ya, kalau kita ketik contoh berita tentang apa ya, corona gitu. Nanti muncul ya, kita pakai mungkin corona yang di depan itu kayak KORONA. Nah, tapi kalau kita buat nanti dalam bahasa Inggris contoh coronavirus, nanti dia akan muncul banyak. Atau kalau kita ketik apa ya, literasi, kita tulis literasi, nanti muncul 5 juta informasi. Tetapi kalau kita buat literacy atau C-nya Y di belakang, nanti dia akan muncul lebih banyak lagi. Ya, kalau kita mau cari gambar di internet, kita pakai bahasa gambarnya bagus, lebih cerah. Negara berkumpul di sana mengirimkan yang bagus-bagus. Ya, oleh karena itu melatih diri dari sekarang untuk siap menyambut masyarakat 5.0. Angkan. Nah, mumpung belum nih, sekaranglah waktunya kita untuk belajar. Nanti tahun 2045 Indonesia akan masuk dengan istilah generasi emas. Apa sih artinya Pak generasi emas 2045? Tahun 2045 jumlah orang-orang muda akan lebih banyak di Indonesia daripada jumlah orang-orang tua dan anak-anak. Nah, kamu tahu kalau di Jepang mereka itu memberi uang kepada orang yang mau melahirkan. "Ayo kalian punya anak dong supaya kita nanti punya masyarakat yang banyak menghasilkan sesuatu hal yang baik untuk negara ini." Ya kalau Indonesia kan anaknya kebanyakan ya, akhirnya sampai kepadatan penduduk gitu ya. Dibilang 2 anak cukup, dibuat 10 gitu ya. 2 anak cukup, dibuat 9 gitu ya. Kami juga ya 8 di rumah kami. Kami bersaudara ada 8. Ya jadi kita ini nanti 2045 kalian ini yang masih sekolah ini 2045 berarti sekitar 24 tahun lagi itu kalian produktif banget.
umur 30-an, ya umur 40-an, itu sangat produktif. Kalau kami nanti 20 tahun lagi udah hampir apalah ya, peot-peot lah ya, udah berkerut-kerut lah ya, nggak akan berhasil lagi skincare itu ya. Mau dipakai umur 50 tahun skincare dia begitu-begitu aja itu ya. Tapi kalau kalian nanti bekerja sungguh-sungguh, itulah namanya generasi emas. Ya, oleh karena itu persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, nah selanjutnya nak, setelah saya menjelaskan panjang lebar itu, ya, jadi apa itu literasi? Ya, jadi apa sih itu literasi? Nah, kamu jawab dalam diri sendiri ya. Nanti kamu tulis di bukumu. Ya, padahal saya sekarang mau main tebak-tebakan harusnya, tapi nggak apa-apa, nggak jadi ya. Kamu tebak-tebakan aja dengan dirimu sendiri. Oke? Nah, jadi kalau secara sederhana, nah, literasi itu, ini sebenarnya tadi yang saya mau tebak-tebakan sama kalian nih. Coba, jadi kalau begini, apa artinya? Coba gabungkan kata-kata ini. Jadi apa kira-kira ya? Gitu ya. Akhirnya ya udah nanti kalian mungkin akan mencoba. Literasi adalah membaca, kemampuan menulis untuk dan. Nah, salah. Harusnya tadi begitu ya. Cuman nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya kasih tahu aja. Jadi literasi itu secara sederhana, nak, artinya kemampuan untuk membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis, kan anak TK juga udah bisa membaca, Pak, menulis juga udah bisa. Terus untuk apa kita belajar tentang literasi kalau begitu? Ya, kita balik aja ke TK walaupun sudah umur 17 tahun gitu ya, mungkin menurut kelas 12 ya. Bukan begitu, nak. Jadi yang dimaksud membaca dan menulis itu tidak sekedar tahu teksnya, oh BA, Ba, BU, Bu, Babo gitu, bukan itu ya. Bukan itu yang maksudnya membaca itu. Tetapi memahami apa yang sedang kamu baca. Ya, biasanya di grup-grup orang tua ya, orang-orang tua itu kadang-kadang mereka share-share begitu ya, berita ini terbaru ya, ditemukan seorang wanita tergantung di pohon cabe gitu ya. Nah, ternyata beritanya hoax gitu ya. Tapi namanya juga orang tua, mungkin mereka belum baca, belum paham gitu ya. Ditemukan seorang lelaki menangis-menangis di pinggir jalan gitu ya. Dikirain mungkin ditabrak truk, ternyata lagi putus dari pacarnya gitu ya. Nah, banyak sekali kan di internet itu judul-judul yang sangat wah, kita heran, wah iya ya. Terjadi perceraian antara artis ini dan artis itu. Terjadi adanya orang ketiga, ditemukan seorang pelakor gitu ya. Banyak. Tapi kita nggak tahu maksudnya ini apa, untuk apa sih ini ceritanya. Nah, maka literasi itu artinya membaca dengan memahami, dan melatih berpikir kritis. Kamu harus belajar ya begini, berpikir begini. Kalau orang bilang sesuatu, kamu harus tanya kenapa. Ya, contoh, aduh, kayaknya aku hari ini nggak ikut belajar deh. Soalnya aku lagi mager. Terus kamu tanya, kenapa kamu mager? Oh iya, soalnya tadi malam aku sampai pagi ini belum makan. Ya udah, berarti kasih makanan. Berarti harusnya kalau dikasih makanan nggak mager lagi dong. Contoh, kenapa kamu nggak kerjakan PR? Harus ada kenapanya. Itu akan melatih kita berpikir kritis. Ya, makanya buku saya judul yang pertama itu, judul buku saya itu Mengapa Aku Mengajar. Ya, kenapa ya aku ngajar ya? Ngapain sih aku capek-capek ini mikirin siswa ini yang bandel-bandel? Ngapain sih aku telepon-telepon ini siswa-siswa ini? Terus aku mikir, mengapa ya aku mengajar? Nah, akhirnya jadilah buku dia hanya karena dari pertanyaan itu. Nah, kalian juga bisa, mengapa sih aku belajar? Nah, tulis nanti buku, kenapa sih kamu harus belajar? Mengapa sih aku harus di Lentera Selhanias ini? Kenapa sih aku harus begini? Dan kita temukan itu dengan belajar. Ya, jangan cuma ya udah hidup kan sudah begini. Contoh nanti kamu sudah kuliah ya, kalau waktu SLH jangan pacar-pacaran dulu ya, Nak. Nanti kalau kuliah udah boleh lah mulai lihat-lihat. Nanti lihat begini. Wah, wanita ini begitu cantik sekali gitu ya. Yang penting aku mau jadi pacarnya. Kenapa? Ya udah karena cantik aja. Hah, kamu gak makan dari cinta, Nak. Ya, gak cukup cinta itu ya. Ya cinta itu gak harus memiliki. Nah, gak boleh begitu. Ya, kamu harus pikirkan kenapa aku mencintai dia ya. Kenapa ya? Kenapa ya setiap aku melihat dia, hatiku, jantungku berdetak dengan sangat cepat, secepat kereta api. Contoh. Kenapa ya? Harus tanya. Ya, jangan cuman
bikin pantun-pantun romantis-romantis, kaulah bulanku, kaulah bintangku, banyak gara-gara kau banyak utangku. Jangan gitu. Ya, harus pikir betul-betul dalam hal-hal kecil. Ya. Dan berpikir kritis itu bisa dilakukan dengan membaca. Ya, kalau kita banyak membaca, kita juga bisa menulis. Nah, nanti coba cek Instagram teman-temanmu, Facebook teman-temanmu, lihat yang dia tulis apa ya di situ, yang dia share apa ya di situ. Oh, yang dia share itu nggak berbobot banget ya, gitu ya. Yang dia share itu cuman akun TikTok, yang dia share itu cuman akunnya Atta Halilintar, contoh. Ya, nggak ada kayak yang berbobot dari apa yang ada di sosial medianya, gitu ya. Contoh. Nah, makanya biasanya kalau kita banyak baca, kita banyak belajar, nanti kita akan belajar nih menulis. Oh, di sosial media kita akan buat sesuatu yang menginspirasi orang, kita apa buat yang kita suka. Contoh kalau kamu suka memasak, ya kamu buat aja tulisan di sosialmu tentang memasak dan lain-lain, ya. Begitu. Oke, nah ini ada sebuah video, semoga terdengar dengan jelas nanti, ya. Apakah suaranya sudah kedengaran, Bu Kezia? Coba tadi ulang ya. Ini kedengaran? Kedengaran nggak, Bu? Belum ya? Belum ya? Oke, saya coba share ya. Mungkin tadi lupa pakai sound. Kalau ini, Bu? Oke. Bonjour. Well, thank you. I would love to discuss something about the failures, mistakes we made. The thing I feel most thankful is all the mistakes, all the refuse that I got. Because without that, there will never be Alibaba. In the past 18 years, every day we make mistakes. Every day we were rejected. I think being rejected, being refused by people, that is Oke, nah mungkin kalau share video itu memang dia ini ya, dia keluar gitu ya. Nggak apa-apa deh. Intinya nak saya mau kasih tahu kalau Alibaba ini adalah sebuah perusahaan terbesar e-commerce ya. Kalau kamu belanja-belanja online begitu ya. Nah, mereka itu berada di bidang itu ya, di Cina sana. Mereka besar sekali dan mereka itu belajar dari beragam kesalahan. Mereka menghabiskan 18 tahun untuk bisa menjadi sebuah perusahaan yang besar. Nah, mereka belajar dari kesalahan. Maka kita pun harus belajar dari kesalahan orang lain. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih hubungannya yang saya bicarakan tadi dengan tema sekolah kita yang disebut sebagai Christ We Proclaim. Nah, pada zaman dahulu, ribuan tahun yang lalu, ya orang tidak punya kertas untuk menulis. Mereka menulis dengan menggunakan sebuah kayak kayu begitu ya, disebut sebagai papirus. Bahkan Alkitab pun dulu ditulis dengan papirus ya. Mereka menulis di sana. Ya, sekarang coba kamu bayangkan, bagaimana jikalau kamu tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana jika orang-orang tidak mendengar Injil? Maka sekarang kita akan hidup di dalam iman yang sia-sia. Kita akan hidup di dalam yang namanya apa sih itu animisme, dinamisme ya, menyembah-nyembah roh ya, menyimpan-nyimpan jimat, menyimpan-nyimpan dari apa namanya itu dari leluhur karena kita tidak mengenal Injil. Kalau kita tidak mendengar Injil itu ya, oleh karena itu sebuah kebenaran itu harus disampaikan, harus diceritakan, harus dituliskan. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ya, yang 11 orang ya. Mereka memberitakan firman Tuhan. Harusnya muridnya 12, satu bunuh diri, yaitu Yudas Iskariot. Ya, itulah yang mereka lakukan. Maka sekarang pun kamu punya kesempatan
untuk menjadi berkat bagi banyak orang dengan menuliskan apa yang Tuhan berikan bagi hidupmu. Kamu suka olahraga, ayo. Nggak semua harus jadi penulis ya nak. Jangan tiba-tiba nanti semua jadi bercita-cita jadi penulis ya. Nggak apa-apa juga sih. Cuman nanti gurunya bingung. Aduh Pak Dedi, gara-gara Pak Dedi ini jadi penulis lah semua ini. Gitu ya. Bukan ya nak. Artinya apa nak? Kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan tulisan itu sebagai tempat, sebagai cara untuk menyampaikan kehendaknya. Nah, ya saya coba cari-cari di internet, walaupun sebenarnya ada ya, katanya yang membawa Injil dulu ke Nias, tapi bukan ini namanya, saya cari-cari internet nggak ada. Tapi si Ludwig sama si Wilhelm ini juga pernah pergi ke Nias, ya, dan mereka dikatakan menurut yang saya baca menerjemahkan Alkitab kepada bahasa Nias. Ya, saya tanya teman-teman saya juga yang orang Nias, ya, ini di sana waktu berita lupa ya, makanya sulit banget bahasa Nias ini ya. Itulah keunikannya memang. Sulit banget ya, nggak tahu ya guru-guru yang di sana sekarang udah bisa mengerti atau enggak ya. Saya cuma tahu sahugele gitu ya. Nanti di akhir lah saya bilang sahugele. Ya, jadi penginjil ini pun nak, kalau mereka nggak dengar, nggak baca firman Tuhan, mana mungkin Nias itu menjadi kota yang sangat Kristen saat ini, menjadi yang banyak orang yang percaya saat ini. Artinya apa? Tulisan itu, bacaan itu banyak berperan membuat kita mengenal Tuhan. Banyak berperan membuat kita percaya kepada Yesus. Ya, oleh karena itu baca buku-buku yang berbobot. Maka buku-buku itu yang akan menolongmu juga nanti untuk semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu seperti ayat yang kita baca ya di setiap mungkin chapel dan lain-lain ya, ini yang kita terus baca. Oke, ya. Tadi sempat bermasalah. Suara saya sampai sekarang terdengar, Bu Kezia? Terdengar, Pak. Oke, terdengar ya. Kalau slide-nya masih terlihat, Bu? Masih, Pak. Oke, ya. Nah, bagaimana dengar nak ya? Bagaimana yang saya tandai, yang warna merah, biru, dan merah banget. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Berarti harus ada yang didengar. Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika nggak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka mendengar itu semua kalau nggak ada yang datang membawa kabar baik? Maka kalian siswa-siswa SLH Nias adalah orang-orang yang akan membawa kabar baik itu. Ayo kita beritakan. Ayo kita dengar lewat tulisan. Ayo kita sampaikan kepada banyak orang. Dan inilah yang saya dulu berjuang untuk kerjakan ya. Saya berpikir sebelum saya mati, apa ya yang saya tinggalkan untuk orang-orang. Maka waktu itu saya menulis untuk guru-guru. Mengapa aku mengajar? Harusnya setiap guru Kristen tanya ini. Mengapa aku mengajar? Dan setelah kita tahu jawabannya kenapa aku mengajar, maka kita harus berjuang untuk mendidik anak-anak. Mendidik kalian nak. Ya, yang hati kita kan keras ya, keras kepala ya kita semua ya. Nah itulah yang dikerjakan guru. Sampai akhirnya saya berpikir setelah buku-buku Kristen, sekarang saya mau menjadi garam dan terang bagi dunia pendidikan yang bukan Kristen. Akhirnya saya tulislah buku yang ketiga ini, Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar. Ya, harapannya nak, dengan hari ini ya, webinar, bukan webinar namanya ya, pertemuan kita hari ini menolong kita semua untuk semakin tahu bahwa penting sekali untuk kita belajar. Karena dengan belajar itu kita bisa semakin mengenal Tuhan. Dengan belajar itu kita semakin tahu apa yang Tuhan mau. Dengan membaca kita semakin tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya, oleh karena itu Tuhan memberkati kalian nak. Ya, saya bersyukur menjadi bagian dari keluarga kalian. Ya, terima kasih. Semangat semua. Terima kasih Pak Dedi untuk pemaparannya hari ini. Saya secara pribadi sungguh menikmati ya Pak ya, menikmati apa yang disampaikan oleh Bapak. Nah oke anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk itu mungkin ada anak-anak yang selama mendengarkan webinar ini
ada beberapa pertanyaan atau pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin ditanyakan, udah pengen banget ditanyakan kepada narasumber kita, kepada Bapak Dedi, mungkin bisa diaktifkan fitur raise hand-nya. Supaya kita di sini bantu untuk aktifkan kamera dan mikrofonnya ya anak-anak. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada di sini Pak, kami sudah ada link untuk bertanya gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam link kami ini. Nah, salah satunya dari Fillmore Gule. Oke, mungkin Fillmore boleh langsung bertanya saja ya Fillmore ya. Apakah pertanyaan apa saja yang mau Fillmore tanyakan kepada Bapak Dedi? Mungkin Fillmore bisa aktifkan kamera dan mikrofonnya. Baik Bu, suara saya kedengaran? Kedengaran Fillmore. Jadi Pak, pertanyaan saya melihat perkembangan teknologi saat ini, apakah mungkin nanti ada kelangkaan buku dan membaca, apalagi saat ini semua sudah tergantikan dengan media sosial dan teknologi lainnya. Bagaimana dengan ke depannya Pak? Apakah akan mungkin terjadi kelangkaan buku itu atau kelangkaan? Oke, thank you Fillmore ya. Namanya bagus sekali, Fillmore Gule. Ya, gula ya. Nah, gak akan buku itu malah akan terus bertambah ya. Tetapi mungkin kita akan beralih ke namanya buku digital ya. Buku digital bukan buku-buku cetak lagi. Ya, walaupun buku cetak akan ada, tetapi mungkin buku cetaknya berkurang, tetapi buku-buku digital akan banyak. Jadi kalau kamu sekarang buka akses ke ini apa namanya? Buka akses ke Perpustakaan Nasional, mereka punya 2,3 juta buku ya, dan mereka boleh meminjamkan buku itu ya, nanti 3 hari boleh dibalikin lagi begitu ya. Di UPH juga begitu ya, kalau yang punya kartu begitu ya, kalau harus jadi member ya. Nanti kita pinjam lewat online, terus nanti mereka kasih buku online, buku virtualnya, buku online-nya ya. Nanti setelah berapa hari kita balikin, nanti kita boleh pinjam-pinjam lagi. Buku tidak akan pernah mungkin berkurang, tetapi kalau buku cetak bisa aja berkurang. Karena banyak banget orang yang mau menginspirasi orang lain ya, karena kita harus belajar dan terus meneliti ya. Ya, Fillmore jadi nggak akan berkurang kok. Walaupun teknologi semakin canggih. Justru semakin canggih teknologi artinya nanti harus banyak yang lebih dipelajari. Oke. Silakan Bu Sesia. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga Fillmore yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada lagi anak-anak? Jika ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung raise hand saja ya. Oke Pak, jadi saya ada pertanyaan nih Pak. Jadi berdasarkan yang sudah kita dengar gitu ya. Nah, ini terkhusus kan kita ini ya Pak, saya tuh bingung gitu ya, adakah bedanya membaca buku dengan mendengarkan video-video pengetahuan atau ringkasan buku yang tertuang dalam sebuah video, karena kita tahu saat ini ya banyak sekali bahkan melalui TikTok, Instagram, story-story orang itu bahkan ada rangkuman-rangkuman buku gitu yang dibaca, yang dikasih tahu, dituliskan di situ, lalu ada pokoknya pengetahuan-pengetahuan gitu, kayak contoh video YouTube itu yang apa, kok bisa itu channel itu. Nah, secara tidak langsung gitu ya, fenomena yang kita temukan, kita lebih senang melihat sesuatu yang bergerak, sesuatu yang bersuara, sesuatu yang berwarna. Apakah ada bedanya gitu Pak dengan membaca buku dengan menonton video-video
pengetahuan seperti itu. Itu saja, Pak. Oke. Thank you Bu Kezia ya. Nah, tentu ada bedanya. Nah, yang pertama ya, menurut penelitian kemampuan orang mendengar itu ya, kemampuan orang mendengar itu bisa menyimpan 500 kata ya. Saat dia bisa dengar dalam 1 menit, dia bisa mendengar 500 kata ya. 500 kata dalam 1 menit dia mampu mendengarnya. Nah, kalau membaca dia akan lebih sedikit dari itu ya, nggak akan sampai 500 ya dalam 1 menit. Nah, artinya apa? Informasi yang kita baca lewat teks itu pasti kita akan meluangkan lebih banyak waktu untuk itu. Sehingga ketika kita baca itu, kita akan dibawa kepada apa sih maksud penulis itu, sehingga kita mulai berpikir, tunggu dulu gitu ya, digaris dulu contoh. Maksudnya ini apa ya? Tapi kalau yang di video itu kita hanya mendengar begitu, oh begitu. Dan kita tidak punya waktu untuk memikirkan lebih dalam. Tiba-tiba dia sudah ngomong hal yang lain lagi. Kalau buku kan kita bisa berhenti, kita bisa pikirkan, oh kayaknya ini salah deh. Kalau informasi, oh ini kayaknya ini salah deh. Tiba-tiba bentar lagi informasi muncul, salah lagi. Atau benar lagi. Ada yang benar, ada yang salah, benar, yang salah. Akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi, untuk menyeleksi. Oh ini kayaknya benar, oh ini kayaknya salah. Tapi kalau buku, kita diajak untuk berpikir, ya secara khusus dalam hal kesehatan mata juga ya. Ya, kalau coba praktekkan ya nanti anak-anak coba kita sama-sama ya sebelum tidur nanti jam 9:30 baca dulu buku 1 halaman. Yakinlah tidurmu akan nyenyak ya lebih daripada kamu sebelum tidur buka HP gitu ya, buka HP terus kamu tertidur, nah kamu bisa nanti sakit kepala. Itu menurut penelitian. Ya, coba nanti deh. Nanti coba buktikan ya. Buktikan sendiri buku-buku teks ya, jangan di HP ya. Buktikan. Pasti kita akan tidur karena otak kita itu lebih tenang di saat kita sebelum tidur. Ya, tapi kalau kamu buka HP sampai nyenyak begitu ya, nanti kamu bisa pusing pada saat pagi-pagi bangun dan lain-lain. Ya, nanti sama-sama nanti malam kita buktikan ya. Kamu jawab sendiri dalam hati nanti. Begitu Ibu Kezia. Oke, terima kasih Pak Dedi. Oke, sama-sama ya anak-anak ya, nggak hanya Bapak Ibu guru saja yang nanti malam kita buktikan dengan membaca buku, gitu, membaca 1 halaman atau buku yang kita suka gitu ya. Dan anak-anak juga wajib mencobanya. Nah Pak Dedi, ini ada 1 pertanyaan lagi nih dari murid kita yang bernama Zelda. Oke Zelda, boleh langsung saja beritahukan gitu ya pertanyaannya, dan juga boleh open kamera, boleh open mic juga langsung kepada narasumber kita. Silakan Nobu. Saya lihat tadi ada Aurel angkat tangan ini Bu. Ini memang sengaja atau salah tekan? Oh, Aurel Putri. Dia sudah angkat tangan dari awal tadi saya lihat. Mungkin salah tekan, kurang tahu juga. Tapi nggak apa-apa yang Ibu panggil barusan saja duluan, nggak apa-apa juga. Oh iya, oke siap Pak. Halo Zelda. Mungkin kita langsung baca saja kali ya Pak ya. Pertanyaan dari Zelda. Ini jadi Zelda bertanya, Pak, apa sih solusi supaya kita dapat membuat sebuah kisah dan juga termotivasi untuk membaca? Gitu Pak. Membuat kisah dan dituangkan mungkin ya, dituangkan ke dalam. Mungkin, betul. Oke Bu. Setiap orang pasti punya kisah hidup masing-masing ya nak. Dan kamu tidak boleh membandingkan kisah hidupmu dengan kisah hidup orang lain. Ya, kalau kamu lihat wah enak banget ya dia keluarganya begini, keluarga mereka begini, jangan dibandingkan. Ya, kamu punya kisah hidup sendiri. Berarti tulislah kisah hidupmu itu. Saya guru, berarti saya tulis buku tentang guru. Nggak mungkin kan saya tulis tentang polisi kan? Saya nggak tahu tentang polisi. Ya, kamu siswa saat ini. Kamu tulis selama masa remaja bagaimana? Saat kamu mulai tertarik dengan seseorang, kamu mau tulis tentang puisi, tentang novel, tentang cerpen, tentang apapun. Kamu di rumah mungkin tidak merasakan kasih sayang. Mungkin bukan kamu nggak bilang namamu ya, aku nggak begitu ya. Kamu buat aja
nama orang lain atau siapa begitu kamu buat ya, nama-nama bayangan, tapi kamu buat kisah hidupmu ya yang menginspirasi orang lain. Ya, setiap kita punya kisah hidup. Kita tuliskan kisah hidup kita itu. Ya, jangan bandingkan kisah hidupmu dengan yang lain. Kisah hidupmu sendiri indah kok, Nak. Ya, kamu nggak punya uang untuk pergi ke sekolah, kamu tulis itu. Kamu nggak harus pakai namamu kalau kamu mungkin malu ya. Aku nggak maulah orang tahu bagaimana keluarga aku, nggak apa-apa juga. Tapi orang boleh tahu tentang kisah yang ingin kamu ceritakan supaya mereka termotivasi. Bagaimana caranya? Mulai ya. Kalau cuma mikir-mikir nggak akan bisa itu. Mulai menulis satu paragraf dulu, 4 baris satu hari. Besok ini sampai akhirnya nanti bisa 10 halaman satu hari. Saya dulu begitu, Nak. Satu hari satu paragraf, 2 hari sudah mulai bisa meningkat jadi 2 paragraf, 1 halaman, 3 halaman, 5 halaman, 7 halaman, 8 halaman sehari. Jadi bagaimana caranya? Ayo mulai, gitu ya. Silakan Bu Kesya. Terima kasih Pak Dedi. Jadi sedikit demi sedikit gitu ya anak-anak ya, supaya kita bisa makin mencintai membaca buku. Oke, terima kasih Zelda. Saat ini mungkin Aurel tadi yang angkat tangan. Aurelia Yudev ya Pak tadi ya, Putri Lauli. Apakah Aurel Christine Putri Jelita. Aurel Christine. Aurel Christine Putri Jelita mau bertanya, Nak? Salah tekan. Oh, salah tekan. Oke, tidak apa-apa Aurel. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak, yang masuk ke kami itu dari Anita Sari Telaumbanua. Oke, Anita, boleh diaktifkan mikrofonnya dan juga kameranya, langsung kamu boleh tanya ke Pak Dedi. Silakan. Yang saya tanya itu bagaimana caranya supaya kita bisa berliterasi tanpa terfokus pada hal-hal di luar. Kadang-kadang kan kita berliterasi, membaca sesuatu, tapi tetap terfokus terhadap hal-hal di luar kita gitu. Oke, nah mungkin maksudnya bagaimana caranya supaya kita fokus gitu ya dan kita nggak terganggu, terdistraksi dengan hal yang lain. Nah, maka kamu harus sediakan waktu khusus, Nak, ya, waktu khusus untuk itu. Contoh, jangan juga kamu membaca saat kamu ibadah di gereja, ya, itu nggak tepat itu. Jangan juga kamu membaca saat gurumu lagi mengajar. Jangan membaca saat kamu sedang memasak, nanti kompornya entah kemana-mana gitu ya. Jangan juga membaca saat kamu sedang beres karet gitu ya. Jangan. Jadi ada waktu khusus yang memang kamu tentukan. Ya, contoh sebelum tidur atau setelah bangun pagi atau setelah pulang sekolah. Jadi memang ada waktunya ya. Walaupun kamu aduh malas banget. Jadi kamu harus tentukan. Teman-teman jangan chat saya di jam 1 ya karena saya harus membaca di situ. Tapi kalau sudah jam 2 bolehlah kalian chat. Teman-teman jangan ada yang telepon saya ya di jam 9 karena saya situ sedang membaca buku. Saya nggak mau diganggu siapa-siapa. Saya mau fokus dulu mau membaca. Nah, contoh begitu ya. Jadi tentukan waktu yang khusus. Begitu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Oke anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita sudah berakhir di dalam sesi tanya jawabnya ya Pak ya. Jadi apapun yang telah kita dengarkan hari ini bisa kita lakukan ya ke depannya, mulai dari diri kita. Set waktu, luangkan waktu untuk membaca sedikit demi sedikit karena itu lama-lama kita akan mencintai membaca buku. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita sudah tiba di kegiatan akhir dalam webinar ini. Untuk itu, untuk menutup kegiatan ini, saya undang kepada Ibu Plo untuk menutup kegiatan ini di dalam doa. Oke, apakah suara saya sudah terdengar, Ibu Kesya? Terdengar, Bu.
Iya, sebelum saya tutup dalam doa ya, saya mau minta Pak Dedi dulu dong, berikan closing statement-nya dulu untuk kita yang di Pulau Seberang gitu ya. Mungkin menjadi penyemangat ya. Mungkin jarang kita nanti bertemu dengan Pak Dedi. Kalau saya nanti Desember mungkin ketemu di kampung gitu ya. Jadi saya silakan kepada Pak Dedi closing statement-nya Pak. Oke, thank you, Plo. Nak, kamu jangan pernah berpikir akan dapat melakukan hal-hal besar ya, Nak, kalau kamu tidak memulai hari ini dengan membaca, ya. Jadi bagaimana kamu dapat nanti cita-citamu? Mulai dari hari ini membaca. Jangan pernah rendah diri, aku dari kampung, kamu bisa melawan semua, bertanding dengan semua orang yang di kota kalau kamu membaca. Ya, jadi mulailah membaca. Terima kasih, Bu Plo. Iya, terima kasih Pak Dedi mewakili sekolah ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Dedi untuk apa yang sudah disampaikan kepada kami. Saya juga mendapatkan poin-poin yang penting pada webinar kali ini, dan untuk anak-anak juga pastinya banyak hal yang mereka dapatkan, dan bertemu langsung secara virtual dengan penulis itu mungkin belum sering ya gitu ya. Nanti mungkin di waktu ke depan kita hadirkan juga penulis yang berasal dari SL Hanias gitu ya. Sudah ada ya, bukunya sudah ada di perpustakaan juga gitu. Nah, jadi saya beberapa kali kalau mengajar ya di SMA, saya sering menemukan anak-anak itu di luar membaca gitu. Kalau istirahat juga membaca gitu. Saya sering sambil nanya, baca buku apa gitu ya. Nah, saya pikir itu juga satu kebiasaan yang baik, menyediakan waktu di sela-sela, tidak ada kegiatan kita atau sedang istirahat gitu ya. Nah, kita bersyukur untuk webinar kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi, salam dari kami untuk warga di SLH Medan. Kiranya Tuhan terus memakai Pak Dedi untuk waktu-waktu ke depan. Pak Dedi ikut seminar-seminar ya, membawakan seminar di mana-mana nih gitu. Kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup acara kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan bagi kami dalam waktu 1,5 jam ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dedi. Kami bersyukur untuk anak-Mu yang Tuhan pakai untuk berbagi dengan kami, menceritakan apa yang sudah dia alami bersama-sama dengan Kristus, melalui kehidupannya sehari-hari, bahkan melalui tulisannya, melalui pengalamannya di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami bersyukur, dan biarlah ya Tuhan melalui seminar pada pagi hari ini juga kami mulai belajar membagikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami melalui pengalaman hidup kami sehari-hari di dalam tulisan-tulisan kami sesederhana apapun ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Engkaulah juga yang menolong kami, menolong Bapak Ibu Guru, anak-anak-Mu sekalian untuk mulai membaca, untuk mulai menyediakan waktu kami secara sengaja untuk membaca ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa melawan godaan-godaan yang mungkin datang dari media sosial kami, notifikasi-notifikasi yang mungkin hadir, mengganggu kami di dalam waktu membaca kami. Tuhan tolong kami memikirkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting bagi masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka selanjutnya juga, Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, dan kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, terima kasih Ibu Plo. Baik anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, webinar ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Ya, mohon untuk anak-anak dapat perhatikan. Yang pertama, setelah ini silakan anak-anak untuk menuliskan refleksinya ya dalam bentuk kutipan atau quotes, bisa juga pantun, bisa juga puisi atau hal sebagainya yang memberkati kalian selama pekan bahasa. Jadi nggak hanya di webinar ini, bisa jadi kalian terberkati pada saat kalian SSR, bisa juga kalian terberkati pada saat chapel tadi, atau pada saat menuliskan ikhtisar itu yang dan lain-lain, ataupun melalui webinar ini kalian terberkati. Nah, silakan tuliskan di dalam template yang sudah nanti
atau akan dikirimkan oleh wali kelas kalian masing-masing di dalam grup kalian. Nah, kalian bisa lihat di dalam layar kalian masing-masing ya. Jadi ketika kalian menuliskannya itu, kalian boleh share ke dalam akun Instagram kalian masing-masing dengan memberikan hashtag, 2 hashtag ya. Yang pertama Pekan Bahasa 2021 dan hashtag yang kedua Aku Cinta Berbahasa Indonesia. Dan jangan lupa di tag Instagram sekolah kita @slhanias. Oke, itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, anak-anak SMP dan SMA yang hadir saat ini, jangan lupa setelah ini kita langsung tetap mengikuti kelas elektif ya, bersama guru-guru pembina elektifnya masing-masing. Nah, itu saja pengumuman dari kami. Namun sebelum kita leave, kita akan foto bersama dulu ya, bersama narasumber kita dan bersama Bapak Ibu guru sekalian. Tapi karena kita banyak sekali, jadi Ibu Kesya mulai dari kelas 7 dulu ya. Kelas 71 dan 72 boleh hidupkan kameranya. Beserta juga wali kelasnya ya, kelas 71 dan kelas 72. Ya, Ibu Kesya masih tunggu ya untuk anak-anak kelas 7 membuka kameranya dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP. Ya, tidak hanya wali kelasnya, Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP boleh menghidupkan kameranya juga untuk kita sama-sama berfoto. Oke, kelas 7 Ibu Kesya bantu hitung ya. Semuanya senyum Bapak Ibu guru dan anak-anak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan anak kelas 7. Silakan boleh leave. Sekarang kita gantian ke kelas 8. Oke, silakan anak-anak kelas 8 boleh hidupkan kameranya dan Bapak Ibu guru yang SMP boleh stay ya. Oke, kelas 8. Silakan hidupkan kameranya. Oke, sepertinya sudah. Ibu Kesya bantu lagi untuk menghitung ya. Siap-siap semua, boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak kelas 8. Boleh leave. Dadah semuanya. Sekarang kelas 9. Silakan anak-anak kelas 9. Boleh dihidupkan kameranya. Oke, sudah ya. Ibu Kesya hitung lagi. Kelas 9 siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih kelas 9, terima kasih SMP. Sekarang kita masuk ke SMA. Silakan anak-anak kelas 10 MIPA dan 10 IPS untuk membuka kamera. Beserta Bapak Ibu yang mengajar di SMA. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak kelas 10. Oke, kelas 10 Ibu Kesya bantu hitung ya. Siap-siap semuanya senyum. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih kelas 10. Boleh dada-dada sama abang kakak kelas 11, 12-nya. Sekarang boleh live ya, sekarang kelas 11. 11 MIPA dan 11 IPS silakan aktifkan kameranya. Oke, kelas 11 MIPA dan 11 IPS sudah ya? Boleh dihidupkan kameranya. Oke, Ibu Kesya bantu untuk hitung. Semuanya boleh senyum. Abang kakak 1, 2, 3. Oke, terima kasih kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Boleh dada-dada sama abang kakak kelas 12. Terakhir kelas 12 boleh open cam. Ya, boleh langsung live ya anak-anak kelas 11. Dadah semuanya. Sekarang kelas 12. 12 silakan aktifkan kameranya bersama Bapak Ibu gurunya dan Bapak narasumber kita. Ada Pak. Kelas 12. Oke, 12 MIPA, 12 IPS. Oke, sudah ya Ibu Kesya bantu untuk hitung lagi. Terakhir kelas 12. Siapkan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Ditunggu ya foto screenshotnya di grupnya masing-masing. Oke, boleh dada-dada sama Bapak Ibu gurunya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.